Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Puji nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam renungan malam hari ini, Rabu 23 November 2022. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa pada malam hari ini Bapa. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru untuk dapat Tuhan melanjutkan kehidupan kami yang seturut dengan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 29 yang berjudul kepada jemaat di Tiatira. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, Tiatira merupakan sebuah kota kecil yang dalam zaman kuno terletak di perbatasan antara Lydia dan Misia, suatu kota di wilayah Asia Kecil. Dan kota itu merupakan kota yang terdiri dari kota industri yang diantaranya adalah industri pewarnaan kain, tembikar, dan kulit serta tembaga, dan juga sebagai pusat perdagangan kain pewarna ungu. Tentu kita ingat salah satu tokoh perempuan Alkitab yang terkenal dalam Perjanjian Baru, yaitu Lydia, yang merupakan penjual kain ungu. Ia adalah berasal dari kota Tiatira. Bapak Ibu yang terkasih, surat kepada jemaat di Tiatira ini merupakan surat yang keempat yang Tuhan suruh tuliskan dan kirimkan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, yang menjadi perintah Tuhan kepada Yohanes. Surat tersebut diawali dengan perkataan, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Pada surat ini Allah memuji jemaat di Tiatira. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu,
baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Puji-pujian yang Tuhan sampaikan ini tidak seperti perkataan Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat 4, Tuhan mengatakan kepada jemaat yang di Efesus, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mencela jemaat di kota Tiatira. Dikatakan demikian pada ayatnya ke-20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Izebel ini seperti kita ketahui, dia adalah istri daripada Raja Ahab pada zaman Perjanjian Lama. Kalau bisa digambarkan karakter daripada Izebel ini adalah dia seorang wanita yang rakus dan yang serakah serta licik. Tentu kita ingat peristiwa kebun anggur Nabot yang diambil secara licik oleh Izebel, yaitu kebun anggur yang diingini Raja Ahab. Dia juga seorang penyembah berhala yang membunuh nabi-nabi Tuhan. Memang Bapak Ibu yang terkasih, dalam gereja tidak dinyatakan penyembahan berhala dalam arti penyembahan kepada patung buatan tangan manusia. Namun berhala-berhala dalam masa kini, yaitu yang diantaranya yang boleh saya sebutkan, yang pertama adalah berhala dalam bentuk alat komunikasi handphone, di mana pada saat ini manusia sungguh terikat kepada HP, handphone yang sudah seperti nyawa kedua bagi manusia modern saat ini. Manusia merasa gelisah apabila handphonenya itu tidak tertinggal atau tidak bersama-sama dengan dia. Betapa banyak waktu yang dihabiskan berselancar di dunia maya, melalui Facebook, Instagram maupun YouTube, sehingga beberapa orang mungkin sudah tidak terasa sudah berjam-jam lamanya menghabiskan waktu bersama handphone. Sementara Alkitab dibiarkan terbuka, tidak dibaca dan tidak direnungkan. Maksud saya tertutup. Yang kedua adalah berhala pemujaan diri, narsisme. Bagaimana orang-orang pada saat ini begitu mendewakan tubuh jasmani ini gitu daripada tubuh rohaninya. Mereka lebih memperhatikan tubuh jasmani, bagaimana tubuh itu dirawat supaya penampilannya baik dan bagus. Dan manusia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menjadi lebih cantik, lebih penampilan lebih baik, dan berpakaian yang mewah. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bahwa manusia pada zaman modern saat ini ingin segera terlepas dari masalah. Mereka ibadah juga, tetapi mungkin juga ada yang pergi ke dalam praktek-praktek perdukunan, dalam memecahkan masalah, mungkin di dalam menyembuhkan sakit penyakit. Demikian Bapak Ibu. Demikian juga berhala kasih. Kasih itu memang adalah dasar daripada kehidupan kekristenan. Tetapi kasih juga pada saat ini banyak juga yang disalahgunakan, diberhalakan ya. Bagaimana pelayan-pelayan Tuhan ada juga yang mereka mengadakan hubungan
oleh karena mungkin seringnya berjalan bersama sehingga mereka jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan juga ada gereja pada saat ini yang mulai memberkati pernikahan sesama jenis yang jelas-jelas melanggar hukum Allah oleh karena atas dasar kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, demikian juga adanya pengkultusan individu. Bagaimana seseorang mungkin atau mungkin jemaat mengagung-agungkan hamba Tuhan tertentu. Mereka mengagung-agungkan hamba Tuhan tertentu, padahal hamba-hamba Tuhan tersebut bukanlah yang patut diagungkan, karena mereka sesungguhnya hanyalah alat di tangan Tuhan. Firman-Nya dikatakan di dalam Lukas 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana manusia pada saat ini begitu senang mendengarkan firman-firman Tuhan yang hanya seturut dengan apa yang menyenangkan hatinya saja, bukan hamba-hamba Tuhan yang kita tahu merupakan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Dikatakan di dalam ayat 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Sampai Tuhan datang, peganglah iman saudara. Sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu kapan saatnya Tuhan panggil. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai umat pilihan Allah, marilah kita senantiasa gemakan di dalam diri kita untuk rajin dan tekun membaca, menyelidiki Alkitab, dan yang terlebih mengalami firman Tuhan itu sendiri. Mintalah kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Sehingga kita sebagai umat Allah tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan mulia, kami ucap syukur Bapa oleh karena kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa, yang senantiasa memelihara tubuh, roh dan jiwa serta jasmani kami ya Bapa. Bapa, di dalam kehidupan keimanan kami ya Bapa, kadang kami naik dan turun, kadang kami melupakan kasih setia Engkau ya Bapa. Pimpinlah kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa Tuhan ditopang oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami tidak jatuh ke dalam penyembahan berhala Tuhan, yang masuk secara halus ke dalam kehidupan pribadi kami maupun kehidupan gereja-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami senantiasa Bapa umat-Mu Tuhan, agar kami senantiasa layak Tuhan Yesus, menjadi murid-murid Tuhan yang sejati Tuhan, sampai kelak Engkau memanggil kami ya Tuhan. Tuhan Yesus datang yang kedua kali bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.